Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu kita membuat subprogram dari sebuah program dengan Scratch. Nah, kalau kita lihat di sini pada bagian ini adalah merupakan pecahan dari program utama ya. Nah, tujuan dari dipecah ini supaya kita lebih mudah memantau dan melihat perubahan program tersebut. Nah, ini adalah bagian yang atau variabel yang memang ketika dijalankan tuh masih menyimpan data yang lama. Nah, kalau kita klik pada bagian ini, maka dia akan kembali ke nol semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk luas persegi panjang sudah selesai. Nah, tentunya karena ini nanti pemakai program akan memilih, dia akan menghitung luas persegi panjang, luas segitiga atau luas lingkaran, maka sekarang kita membuat program yang kedua, yaitu kurang lebih sama dengan rumusan ini. Sebenarnya mulai dari sini ya, input panjang. Nah, ini saya pisah dulu, yang anggaplah itu bagian untuk persegi panjang sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat yang luas segitiga. Maka di sini yang perlu kita ketahui untuk segitiga adalah input alas, kemudian tentunya nanti kita butuh variabel alas, dan ada inputan lagi yaitu input tinggi. Nah, maka variabelnya kita butuh alas dan butuh tinggi. Kita tambahkan di sini variabel, kemudian kita tulis alas, kemudian variabel yang kedua adalah tinggi. Nah, setelah terbuat seperti ini, nanti kita akan membuat juga pada bagian variabel ini supaya tidak memenuhi dari halaman tampilan program, maka kita akan sembunyikan ketika awal program dinyalakan atau dijalankan. Ya, jadi untuk menyembunyikan atau tidak menampilkan variabel, kita bisa lakukan dengan cara menghilangkan dari sini, seperti ini. Nah, ini maka tidak akan tampil, bukan berarti hilang, hanya tidak akan tampil di bagian sini. Sekarang kita coba lanjutkan. Untuk juga boleh meletakkan di bagian klik ini, maka di sini kita pilih ke look, kemudian di sini nanti kita sembunyikan untuk variabelnya ya. Nah, ini ya, disembunyikan variabelnya dengan cara meletakkan pada bagian ini. 1, 2, 3, oh tadi ditambah dulu ya, set, karena tadi udah menambah variabel, maka kita tambah 2, ada 2 variabel, alas dan tinggi. Nah, kemudian untuk height-nya ada 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya mau dipecah juga tidak apa-apa. Jadi kita ambil, nih, pada saat diklik green flag, juga variabel-variabelnya disembunyikan. Totalnya ada 5 variabel. Nah, ini alas, kemudian tinggi, kemudian lama, kemudian panjang, kemudian lebar. Kalau luasnya kita juga boleh sembunyikan di sini. Ini tidak harus urut ya, tapi yang penting sudah diberikan pengaturan untuk disembunyikan. Nah, kita lanjutkan tadi yang alas di sini, maka nanti variabelnya adalah ketika kita minta input alas, kemudian alasnya adalah dari jawaban atau dari inputan. Baru ini digabungkan yang kedua. Kemudian variabel lebar kita masukkan. Kita buat ini dulu ya. Set tinggi, maka kita ambil dari jawaban.
Nah, untuk hasil luasnya maka kita gunakan rumus luas. Kenapa bisa dipakai di sini dan di sini luasnya? Variabel luas ini nanti akan muncul secara bergantian ya. Kalau kita pilih panjang ya panjang, ya begitu. Nah, kemudian untuk luasnya itu sendiri pakai rumus ya setengah alas kali tinggi. Berarti kita menggunakan rumus pembagian. Boleh 0,5 ya, tapi boleh juga setengah itu diketik. Sini 1/2 itu setengah ya. Kali alas kali tinggi. Tetapi ini kan masih butuh perkalian dulu ya. Seperti ini. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Nanti setengah alas kali tinggi. Nah, ini kita susun dulu setengah. Setengahnya menjadi satu tempat di sini. Ini akan berbeda ya kalau tadi misalnya yang perkaliannya yang masuk begini ini beda. Karena ini setengah alas, kemudian kita masukkan begini. Ya. Nah, ini berarti setengah alas, kemudian variabelnya adalah alas, alas kali tinggi. Nah, seperti ini setengah alas kali tinggi. Ya, nah ini nanti bisa dimaknai setengah dibagi 2 kali alas kali tinggi. Supaya nanti lebih tepat, maka ini kita hapus dulu. Maka setengah alas kali tinggi ini yang dimasukkan ke sini. Nah, jadi setengah ini dijalankan dulu baru dikalikan alas kali tinggi. Walaupun dalam perkalian dan pembagian sama ya. Nah, kita masukkan di sini. Kita coba dulu ya. Klik sini dulu. Input alasnya misalnya 7 centang, kemudian tingginya 8. Jalankan. Maka hasilnya belum tampak ya karena variabelnya kita sembunyikan. Maka kita boleh pakai ini lagi. Langsung saya masukkan luas saja ya. Nanti dilengkapi dengan kata-kata tentunya. Klik input alas 6, tingginya 9, maka 27. Ya, nanti bisa dibuktikan ya. Setengah dari 6 itu 3 kali 9, 27. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti tinggal dilengkapi, misalnya ini mau diberi kata-kata seperti yang bagian ini, sama kita menggunakan join. Kemudian jika ingin menggunakan centimeter, join di dalam join lagi. Nah, kemudian di sini ditulis, jadi luas segitiga adalah luas, oh ini dikasih spasi ya maaf. Terus ini sentimeternya juga dikasih spasi baru cm. Kalau kita coba, alasnya misalnya 5, tingginya itu 4, 10 cm, 2,5 kali 4 ya, seperti itu ya. Kalau ini waktu munculnya kurang panjang ditambahkan. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk luas lingkaran. Luas lingkaran sama kita boleh mengambil ini ya dari sini. Pasti bertanya dulu. Ini kita buat input jari-jari. Nah, variabelnya nambah nih satu lagi ya. Nambah variabel jari. Oke. Nah, ini masih muncul, kita hilangkan aja. Kita tidak tampilkan maksudnya. Kemudian setelah itu kita buat jari-jarinya akan diisi dengan jawaban. Oke. Nah, kemudian kita akan isi setelah jari-jarinya terjawab, maka variabel luas akan kita isi dengan rumus ya, yaitu 22/7 kali R kali R gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini.
Nah, kita tinggal ketik 22/7. Kemudian variabelnya kita masukkan jari-jari dan jari-jari. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian untuk melihat hasilnya seperti biasa, kita pakai dari looks, kita ambil C, kita ketik luas lingkaran adalah, nah ini, oh ini saya cut dulu ya, tadi ditambahkan join, dan jika ditambahkan satuan kayak gitu. Luas lingkaran adalah, ambil dari variabel luas dan kita tambahkan kata-kata sentimeter. Oke. Nah, selanjutnya ini kita coba dulu ya, masih terpisah. Kalau jari-jarinya 7, harusnya luasnya 154. Ya, 154 ya. Berarti berjalan dengan baik. Nah, ini kan program masih terpecah-pecah. Kita belum kemudian menyambung dari apa namanya ya, program di atasnya, karena ini merupakan subprogram. Nah, sekarang bagaimana sih nanti menghubungkan untuk pilihan ke panjang, pilihan ke persegi panjang, pilihan ke segitiga, dan lingkaran. Nah, yang jelas kita akan membuat broadcast message dulu ya di sini untuk menghubungkan atau membuat bagian ini menjadi sebuah pesan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian kita akan pilih broadcast message di sini. Kemudian nanti kita ganti namanya, misalnya ini kode 1. Kode 1 ya. Jadi di sini mulai dari C sampai menanyakan nama dan menyampaikan dan siap belajar, ini adalah disebut perintah, di mana ini adalah kode 1. Nah, setelah kode 1 ini selesai atau tampil atau dijalankan, maka apa yang akan kita lakukan gitu ya. Sebentar ini saya pisah ya, kebetulan tadi bergabung. Ya, oke, satu bagian ya. Saya geser. Nah, setelah ini broadcast 1 berjalan, kemudian misalnya biar sebagai penanda berubah, nanti kita akan membuat sprite baru gitu ya. Misalnya sprite-nya ini jangan diklik ya, hanya ditunjuk, kemudian kita gambar aja paint, kemudian misalnya kita pilih warna dulu, kemudian kita pilih gambar persegi panjang. Nanti kita buat persegi panjang sebagai sprite, kemudian tambah lagi, kita klik segitiga kita pakai garis saja ya. Ya, tapi ini juga bisa diwarna, nanti kalau udah klik panah, kemudian tinggal diklik objeknya. Nah, ini kita beri warna merah kuning ya, nah digeser. Kemudian objek yang terakhir adalah lingkaran ya, selalu dari sini, jangan membuat objek langsung di sini ya. Kalau langsung di sini dianggap satu sprite. Nah, kita buat baru, kemudian yang warnanya kita buat hijau dan kita pilih lingkaran. Biar benar berbulat, pakai shift. Oke, digeser ke bawah. Nah, nanti kita sekarang buat sprite-nya, ketika ini dijalankan, kita ke kode dulu ya. Kita ke sprite yang pertama. Ketika ini dijalankan itu gambarnya akan tampil. Ya, nah sekarang kalau biar nggak tampil seperti tadi, maka sprite ini kita buat ketika ini diklik, maka kita akan sembunyikan. Hide nih. Ya, ini berarti sprite 2 sudah dapat. Nah, sprite 3 juga sama. Kalau nggak mau membuat baru, tinggal di copy begini. Cara ngopinya, tempatkan sini, kemudian juga tempatkan sprite yang keempat. Udah, ini di 3 dan 4 juga udah ada sprite-nya.
Nah, kita cek ya, ketika kita klik go, maka objeknya itu nggak ada semua. Nah, kapan dia akan tampil? Nah, itu tadi, objek-objek itu akan tampil ketika sudah sampai di broadcast ini. Ketika dia sudah selesai, mari kita belajar, baru objeknya itu akan muncul. Nah, maka kita membuatnya di objek sini, yaitu, ya, diingat-ingat ya, tadi nama broadcastnya kode 1. Ya, kode 1. Maka kita ambil di sini when I receive kode 1, maka kita akan tampilkan objeknya. Nah, seperti itu. Ya, kita coba ya. Ketika klik go, kemudian ini masih berbicara, objeknya belum kelihatan. Nah, kemudian saya mengetik misalnya nama. Nah, setelah selesai, kita siap untuk belajar. Nah, akan muncul ini. Yang segitiga dan lingkaran belum, karena belum ada instruksi yang ini, when I receive. Kalau ingin dilakukan sama di copy aja. Taruh di sini. Lihat yang udah goyang itu ya, udah. Nah, sekarang udah ada nih. Baik yang lingkaran. Nah, ini tinggal digeser ya, tadi numpuk. Bukan berarti nggak ada ini. Tuh, nutupin yang belakangnya maksudnya. Kita coba sekarang. Ketika kita klik go, gambar hilang. Kemudian dia bilang sun, enter. Kemudian sekarang kita mulai. Nah, objeknya udah muncul semua. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat, kalau saya klik kotak, itu akan lari ke persegi panjang. Ini maksudnya ya, kotak yang persegi panjang ini, sini. Nah, maka kita ke sprite yang persegi panjang dulu. Kemudian di event itu ada pilihan when this sprite click, apa yang terjadi? Kita akan membuat broadcast tadi, ya, yang seperti tadi ini ya. Ingat mau memanggil ini ya. Maka kita buat broadcast-nya, broadcast baru, sini, new message ke persegi panjang dulu, persegi panjang, atau biar jelas dikasih di bawah. Nah, sekarang kita kembali ke sprite awal. Nah, di sini when I receive ini persegi panjang, ini yang akan jalan. Gitu ya. Ini yang akan jalan. Kita coba. Kita coba jalankan. Set, semua tersembunyi untuk objeknya, kemudian nama, kemudian kita mulai belajar, objeknya muncul, dan ketika saya klik merah ini harusnya minta input panjang. Nah, betul ya, input panjang 7, kemudian lebarnya 3, maka luasnya 21 cm. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka selesai, kalau sudah nanti tinggal kita lengkapi untuk memanggil yang lingkaran dan juga segitiga. Nah, caranya bagaimana? Di sini tadi sudah ada when the sprite click, gitu kan. Nanti buat broadcastnya. Nah, jadi kita klik segitiganya, kemudian ketika ini diklik, kita akan buat broadcast. Kita buat segitiga. Oke, begitu juga yang lingkaran. When the sprite click, kemudian broadcast, di sini lingkaran. Oke. Nah, kembali ke sprite utamanya, maka nanti di sini when I receive, gitu ya, segitiga, kemudian ini when I receive lingkaran, ya. Oke,
Kita coba dulu. Kita full screen ya. Set. Tadi berjalan. Nah, ya, kemudian ini berjalan ya. Ini manggil objeknya. Tadi ini jelas berjalan ya. Input panjang. Kemudian saya ketik 7, 5 gitu. Nah, sekarang kalau udah selesai, nah ini kan kita klik yang segitiga. Nah, alasnya. Nah, kayak gitu. Kita klik yang lingkaran. Ya, sudah jalan semua ya. Berarti ini instruksi sudah jalan dari sub-sub program ini. Tinggal nanti disempurnakan, mungkin ditambahin rekaman suara dan juga mungkin kalimat lain ataupun mungkin trik yang lain untuk semakin menariknya program kalian. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.